kali ini kita review apa yang sampai belum ketahui dari awal hingga akhir kemarin. Saya memadukan kemarin kan memadukan apa? Interflow apa? Kemarin nih loh, yang jaminan mendapatkan A Mbak Kabila, terus apa nih? Mbak Alwi, sama apa? Saya mengkomparasikan sama apa? Ya kemarin cuma bahas keputusan dan 1 sampai 9 itu. Lo enggak, belajar sambil Merefleksikan. iya merefleksikan terkait dengan apa? Lembaga. Nah, di situ. Kira-kira ada yang kurang jelas nggak pertemuan kita dari awal hingga akhir? Terus saya kepingin ngobrol dengan Mas Afid, tapi Mas Afid nggak tahu bisa apa enggak. Kita kan awal perkuliahan ini sampai sudah mempelajari terkait dengan teori dan teori tanpa dihadapkan dengan praktisi rumah modulasi gitu. Tapi belum ketemu sama Mas Afid. Oke, apa kira-kira yang perlu dibahas pada pertemuan kali ini? Siapa presentasi? Siapa? Oh iya. Hah? Masyarakat sipil. Loh, iya ada presentasi. Siapa? Terkait dengan itu tadi peran masyarakat sipil peran masyarakat sipil dalam NGO. Oh iya. Peran masyarakat sipil pada NGO. Gitu ya. Sama sudah siap belum? Oh iya, saya baru ingat. Nanti dianalisis juga menggunakan teori ya. Coba sampai refleksikan gitu ya. Statement untuk waktu itu terakhir itu. Iya enggak? Dari sama halnya seperti saya menganalisis terkait dengan interflow, gitu, pertukaran sosial. Refleksi ini. Teman-teman sudah siap? Mbak Clarissa, Mas Ali sudah siap? Kalau nggak siap, yo dibuat pasca UTS saya, ingatkan saya nanti. Kalau ini ya aku saya harusnya itu cuma memahami dan menjelaskan peran masyarakat sipil dalam organisasi dan pemerintah. Itu aja. Iya. Berarti pakai teorinya. Iya, kan saya bilang, aku kan kemarin kan merefleksikan terkait dengan pertukaran sosial ini terbelah. Terus kali terakhir meminta kalau bisa anak-anak sekaligus merefleksikan ya. Gitu. Nah, teman Mbak Clarissa dan Mas Ali sudah siap belum kalau hari ini presentasi? Kalau nggak siap, ya pasca UTS hari. Kalau artikelnya sudah ada, tapi kalau yang berhubungan sama teori itu Belum. kan kemarin kan tugasnya cuma itu masyarakat sipil dalam NGO. Kalau nantinya Pak Jaiman kan kalau ada teori bisa dilanjutkan, kalau nggak ada. Ya, teman-teman minta gimana Mas Ali dan Mbak Clarissa presentasi hari ini atau Nah, kalau sekarang nggak ada teori ini ya. gitu. Kalau nanti besok. Oke. Berarti ini dibuat dikit nggak sih mereview sebelum kemarin. Ya, oke. Pada pertemuan kali ini kita sepakati bahwasanya mengulas awal perkuliahan kita ketemu, kita berjumpa. Sambil nanti saya akan memberi visi apa saja yang sekiranya keluar di dalam UTS untuk membahas Mas Ari dan Mbak Clarissa untuk presentasinya pasca UTS saja. Ya. Ayo. Pertemuan pertama kita mengulas apa toh? Secara NGO. Oke, secara NGO sama sudah memahami belum? Yang pertama itu ini
Apa namanya? ATNGO. Oke, ATNGO terus. Terus bentuk NGO itu apa saja? Oke, top NGO terus. Terus perbedaan NGO dengan ormas. Ya. Perbedaan NGO. Dan yang Marta History. Yang Marta History ini depannya itu history. Oh, history. Terus apa lagi? History. Dari situ saya bersekolah sosial. Lima. Posisi 5 pertukaran sosial. terus hitungan tentang review aja. Iya. Review pertukaran sosial. Yes. Review. Loh, Oh kan iya, pertukaran pas sosial- kosong. Iya, pertukaran sosial kan si pas-pasan kan di sana Mbak. Ah, Terus habis itu si kemarin itu mereview lagi. Mereview lagi. Dengan merefleksikan. merefleksikan masalahnya kan yang di by Zoom pas waktu puasa itu ingat saya itu belum belum direfleksikan dan hanya sekedar punyanya dialihkan punya perusahaan menurut ibaratnya sampai karyawan gitu, tapi nggak direfleksikan secara ilmu pemerintahan. Oke ya, ini berarti refresh. Terus Sudah. sekarang Mereview semua itu apa? sampai 6. kira-kira teman-teman apa saja yang perlu dibahas? Sebenarnya aku kepengen menceritakan sedikit sih, apakah ini ada hubungannya dengan NGO? Pasti ada, tapi setiap saya ketemu Mas Yanuar pasti menanyakan sebuah perkembangan desa gitu kan. Katanya mau kalau sudah ada masuk usaha banyak sekali di situ. Usaha dari kecil, bahkan di situ kan sudah merusak lingkungan. Lagi-lagi ada nggak di situ kayak gitu? Ada nggak di situ yang peduli terkait dengan lingkungan? Lucu, ketika masyarakat yang bersuara, lolanya gini. Lolanya, nanti kalau kamu bisa dipidanakan loh, kenapa nggak ditarik sama suatu masyarakat? Yang saya Pak, benar apakah sudah selama ini mengajak musyawarah bisa dengan kita? Apa saja yang harus disepakati oleh antara pihak pengusaha kalian C, kontribusinya nanti kami berikan apa, dampak lingkungannya, analisis dampak lingkungannya seperti apa, apakah dengan kamu memanfaatkan gitu. Seharusnya masyarakat berhak mau bersuara, karena ini berhak bersuara. Dan orang-orang aku dan bagi dia mau sampai nanti mau berubah, apa salah saya? Di undang-undang setiap orang berhak untuk bersuara, baik lisan maupun tulisan itu hak saya. Nah, aku sih wes kelakar Pak. Makanya aku juga gak senang mulai ada mahasiswa itu kan pernah tapi ngomong nggak asal ngomong, tapi harus memiliki sebuah referensi juga, dasar juga. Ayo, apa yang perlu direview dari sini? Soal UTS-nya pastinya nggak jauh dari sini juga. Teman-teman bisa kok, saya yakin bisa semua. Loh, ya pasti kan naik jalannya kan? Iya. Oke, apakah mau sesuatu hal yang beda? Loh, bukan kalau kalau sesuatu yang berbeda, saya akan menerapkan terkait dengan lisan. Jangan. Sudah, Putri. Bukan saya beri ngajak bisa. Terus sudah. Hah? Iya. Sudah belum? Saya sudah disetujui itu. Sudah disetujui. Oke. Tulis. Berarti kita melalui tulis.
Terus nanti kelihatan Pak mana yang menggunakan AI, mana yang dia menggambarkan sendiri gitu. Ayo, ada nggak yang ditanyakan? Seputar NGO pastinya. NGO mulai dari U-side, outside, gitu kan? U-side, Macam-macamnya. outside, apanya? Itu macam-macam NGO. Ini punya Amerika, ini punya Australia, terus kayak Greenpeace, apa? Internasional. Terus punya Greenpeace itu yang punya dari luar sih. Greenpeace. Oke, ada yang perlu dikelas Kak? Jelas? Apa belum jelas? Mas Ali, apa yang sampean renungkan hari ini dan mana yang sampean belum paham seputar NGO yang selama ini kita ulas? Terus sampean bisa merefleksikan barangkali ada isu-isu di luar, sampean bisa menanyakan di sini, tapi dalam seputar NGO. Teman-teman ini pernah baca nulis jurnal juga ya, sama Bu Ikma ya. Ada beberapa anak kalau yang dikasih ditempel namanya Clarissa, apa sih? Kata kuliah, pernah diajak. Kayak tugas. Ya, kelas itu. Oh, sampai publikasi. Iya. Publikasi. Terus sampai publikasi. Nggak sampai uji cuma. Submit aja. Submit itu. Submit di mana? Submit di mana ya? Pokoknya sampai submit, terus kalau udah submit udah selesai. Belum maksudnya belum direspon gitu. Ditulis sama Pihak penerbit. media. Saya kan udah direspon, udah dapat apa namanya? Oke. Dapat kesalahan-kesalahan. Oh, mana saja Ya, yang sudah direview sama tidak ada. Terus kan sudah saya benarkan. Ya, terus di situ nggak ada kejelasan lagi. Kan disuruh kirim ke email kan. Kemarin saya dapat kan dari email, terus saya kirim lagi ke emailnya itu tadi. Kan sampai sekarang belum ada ujungnya. Belum ada ujungnya. Iya. Terus saya lihat itu belum dipublish. Belum dipublish. Sampai nggak tanya ke kontak personnya. Sudah belum apa nggak dibalas? Masih balas. Jurnal apa itu? Jurnal Cinta, cinta. Nggak sampai cinta. enggak sih Mbak. Kita yang gratisan. Gratisan. Iya, kemarin kan saya ini pas waktu lihat itu dia itu publish bulan apa namanya? Agustus, Maret sama Juni. Ya. Kamu Maret, Juni, Agustus, Juni. Pokoknya outputnya kemarin itu nggak sampai tadi, cuma sampai submit aja itu udah. Terus saya direspon. Saya diresponnya bulan Maret kemarin. Tapi nggak sampai sekarang saya lihat belum. jurnal apa namanya? Apa ya? Jadi bisa Inggris. Dia aku nggak Inggris. Inggris. Gratis. Iya gratis. Masa? Pemerintah tuh ada jurnalnya ada. Government. Kami aja jurnal. Selalu di sini ya kan ini ya. Iya. Kelompokan. Iya. Satu jurnal berapa kelompok? Saya 3. 3. Ya. Saya Mahasiswanya angkatan sampai berapa jumlahnya? saya nggak tahu Pak, saya dulu sendiri. Sekarang udah 7. 7. Oke. 7 untuk UAS
kita menulis jurnal. Satu kelompok 2 orang. Bisa 3. Iya. Tolong sampean mulai persiapan terkait dengan isu-isu yang ada di sekitar teman-teman, di sekitar teman-teman, gitu. Isu-isu yang terkait dengan NGO. Entah NGO itu Mbak Alfi barangkali ada di pihak perempuan, anti kekerasan, KTRT dan lain sebagainya, atau Mbak Alfi kan menjadi duta forum anak itu. Fasilitator Pak enggak? Oh, fasilitator. Duta itu kalau cuma duta anak bukan forum anak. Dan itu kan nanti sama kan bisa mengusulkan program kepada sinergi dengan ibu PKK, istrinya. Kemarin sudah waktu Sama buat program apa? kalau SAI itu apa? Suara Anak Indonesia. Itu iya jadi SAI, bukan SAI loh ya. Itu kan kayak suara-suara anak dari kota Mojokerto kan dicari semua. Terus habis itu dicari yang terbanyak tentang anak-anak. Terus waktu musrembang kota sama hari anak nasional itu tuh disampaikan hasil suara anak Indonesia itu. Dan kemarin itu ada 10 output, channel kemarin itu ada 10 output keresahan anak-anak gitu loh. Jadi kayak meminta agar pemerintah ini mengadakan kegiatan ini karena kayak gini. Saya kurang apa ya Pak, karena kan saya bukan yang merancang, karena kan saya cuma fasilitator kan kayak ya mendampingi aja, terus memfasilitasi mereka pulang apa. Jadi kalau menghafalkan 10 output saat itu saya enggak. Suara anak Indonesia. Iya. Nah di situ persiapkan judulnya dan sampai sudah mulai bisa bercicil. Terus ayo kita ngobrol ini kesepakatan terkait dengan kita akan ke rumah moderasi, rumahnya satu itu terkait dengan moderasi kerukunan lagi atau kita by Zoom. Iya, kalau Zoom enak ya. Kalau Zoom gak enak. Bosenin enggak. Bosenin. Berarti kita cari lagi. Setelah UTS ke lagi. Iya. Oke. Jadi ini itu aja enak. UTS. Setelah UTS, pasca UTS. Pasca UTS disepakati ya. Pasca UTS kita ke lagi. Tapi sebelumnya Mbak Clarissa sama Mas Ali harus mempresentasikan yang ini. Ya yang ini sampai cari itu konsep atau teori nanti bisa direfleksikan juga. Terus nanti ayo diracak di sana kita mengulas apa. Kan ada waktu berapa hari ini. Saya menunjuk dua anak laki-laki dan perempuan. Kira-kira siapa? Koordinasi. Ya, selama itu lagi. Marta sama Ion. Wes ya, pas ya. Berbukan mereka kan orang lagi gitu. Oh gitu. Oke. Ini semua saya serahkan ke Mas Ion dan Mbak Mata yang orangnya domisilinya Kemlaki. Terus kira-kira akan mengulas apa di sana? Ada masukan dari teman-teman? Moderasi kerukunan umat beragama. Moderasi. Nanti itu enggak bahas NGO ya.
Hah? Nanti kalau di sana juga ada mas NGO. Justru ini NGO. Kan dia kan bergerak di Oh, bersama. Seperti itu. NGO ini. Apakah sampai punya referensi yang lain NGO? Ada referensi lain? Barangkali teman-teman ada NGO? NGO mana yang kita hadirkan? Tidak ada. Masa tahu? Ini seorang partai. Mata sakit Pak. Oh, masa sakit? Lebih sama orang tadi. Saya juga kaget Pak. Tapi sih belum. Tahan. Ada masukan nggak? NGO yang lain. Oke, jadi gini. Aku tak cerita kenapa sih saya minat sekali mengajak teman-teman ke sana. Poin pertama gini, saya sering ngobrol sama Mas Abid gitu ya. Ngobrol sama Mas Abid skripsi, angkat judul apa? Moderasi kerukunan beragama. Apa yang menjadi istimewa di situ? Yang menjadi istimewa di situ, yang kerennya itu gini Pak, pemilik rumah moderasi kerukunan beragama itu adalah ex-napiter. Tahu ada ex-napiter? Ex-napiter. Gimana juga? Kita tahu ex-napiter. Betul. Sampai tahu nggak kali? Nabi. Anda nabi. Kalau nabi tahu, kalau saya nggak tahu. Naik proklamator ambil proklamasi. Apa yang membedakan? Oh, ini apa? Kalau ini orangnya, si proklamasi, teksnya. Naik napiter. Apa baca? Nah, Orang ini orang militer. Gimana sih Pak? Jelaskan Pak. nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Tapi gini, menariknya itu gini. Dalam kacamata sosiologi, saya lihat dari terkait dengan Peter Berger itu terkait dengan konstruksi sosial orang ex-napiter kenapa dipercaya gitu, itu yang menarik. Lihat dari angle mananya sih itu masyarakatnya, kok sampai juga pengikutnya juga banyak. Kok dia dulunya ex-napiter, sekarang kok bisa mendirikan rumah moderasi kerukunan beragama. Apa ini nggak keren itu? Keren nggak? Nah, kita di sana akan sharing-sharing gimana sih motifnya Bapak Ibu kok bisa mendirikan rumah moderasi kerukunan beragama yang notabene konon katanya itu bekas ex-napiter. Terus bagaimana sih respon masyarakat di sekitar dia hidup, atau dia bagaimana cara menghegemoni masyarakat sekitar lingkup desa atau lingkup kecamatan atau ke Melabi itu nanti seperti apa? Kita minta tahunya di situ. Seperti itu. Inginnya saya. Iya, kalau saya seperti itu dari sudut kacamata sosiologi terkait dengan konstruksi sosial memandang. Saya memandang bahwasanya Mas Januar orangnya rajin. Habis itu Mbak Clarissa menganggap rajin apa, Pak malas gitu belum. Patokan saya ketika saya datang, anaknya selalu sudah mengendiri di situ. Anak-anak yang lain belum datang, sehingga saya menyimpulkan Mas Januar orangnya rajin. Itu merupakan dari eksternalisasi, bukan internalisasi. Eksternalisasi
bagaimana Mas Januar ini mendapatkan sebuah penilaian dari luar. Ketika Mas Hari dan Mbak Alfi bilang, iya Januar rajin gitu. Itu yang dikatakan sebuah objektifikasi. Semua itu menimbulkan bahwasanya Mas Januar itu rajin. Nah, yang gak rajin ini dikarenakan apa? Kita review kok ternyata Mbak Clarissa ini ada gudang balik batu dari Mas Januar. Nah, di situ nanti kita korek. Itu dari saya menggunakan kacamata sosiologi. Nggak tahu teman-teman, barangkali ada tambahan apa yang akan diulas. Ayo disepakati sekarang. Tapi sebelumnya dari sini sampai ada pertanyaan enggak? Dari kuliah kita yang jiwa ada yang ditanyakan enggak? Kalau enggak, ayo kita bicarakan ke sana. Kalau ke sana ini kan gini, berapa orang? Jadi kata semua ikut 7 orang. Ayo yang diulas apa? Terus nanti sampean juga harus aktif bertanya. Jangan sampean terdiam, terpaku gitu. Terus kita urutan berapa? Kita nanti ngasih apa? Sudah matang. Pandel apa gitu. Mata kuliah dan gitu. Tapi Bapak sebelumnya udah pernah sana? Belum. Makanya itu aku pengen ketemu Mas Abid di Opo. Katanya Mas Abid soan-soan dulu aja ke sana. Lah saya kalau ini disikapi pas KUTS harusnya Mas Pion dan Mbak Marta sudah ke sana duluan. Iya. Dan saya nanti ketika ke sana duluan mendapatkan informasi, Pak sudah Pak responnya seperti gini, baru saya nanti yang ke sana. Seret didampingi oleh Mbak Marta dan Mas Pion selaku ketua di sana. Nah, sebelumnya itu, ayo kita sepakati apa saja yang ingin dibincangkan. Jangan sampai kita ke sana jauh-jauh bawa sepeda motor atau mobil dan ternyata di sana vakum, nggak ada yang ditanyakan. Kan gitu. Ya mungkin Di sana ada nggak propernya kira-kira seperti apa, bagaimana masyarakat menanggapi terkait dengan moderasi gitu. yang pertama kan gimana kepercayaan masyarakat menerima NGO moderasi kerukunan beragama itu seperti apa? Yang pertama kan nggak mungkin kan ujung-ujung beliau mendirikan NGO itu tanpa sebab gitu loh Pak. Jadi yang pertama itu yang mungkin suatu saat ada salah satu dari kita yang bisa mendirikan NGO gitu kan. Jadi kayak tips and triknya juga gitu. Oke, guys ya, disepakati ya. Pokoknya nanti tema besarnya adalah NGO. Dan situ nanti semakin kita banyak bertanya, di situ nanti bisa menjadi beberapa angle untuk bahan tugas UAS, yaitu menulis jurnal. Kalau teman-teman sudah ada jurnalnya, sudah ketemu angle-nya dari sampai aktif bertanya, anak yang sudah publis dan mendapatkan LOP, letter of accept, sampai yang saya kasih nilai A. Gitu. Kemarin satu ini anak cewek yang tinggi putih, Azara Rum, Zara, dia dapatkan nilai A sama saya sama Desi karena jurnalnya sudah publis terkait dengan mental health. Tahu mental health? Nah, ada. Tapi konyolnya ini. Namanya saya di tahun belakang. Lah kan lucu. Saya itu dulu orangnya orang awam itu gini. Ada mahasiswa sini, jadi santai karena sudah mau mendekati UTS, tadi ini ngobrol santai. Dulu
ada mahasiswa sini, anaknya masih unyu-unyu. Unyu-unyu itu masih semester 1. Terus tak ajak penelitian, mau nggak tak ajak penelitian, tapi anaknya sudah cinlok dan akhirnya sekarang nikah. Gitu. Mau nggak tak ajak penelitian? Mau Pak, ngomong. Loh, tapi penelitiannya jauh loh ini. Gimana? Jorotundo. Gitu. Ya Pak, nggak apa-apa Pak, ikut Pak. Saya siap keluar berapapun yang mungkin dapat manfaat. Habis itu saya ajak Jorotundo. Gitu. Terus sebelum saya ajak di Jorotundo, saya beberapa sudah selesai bab pendahuluan sama teori tinggal pembahasan. Coba baca tulisan saya ini dan membuat kalimat tanya yang nanti kita ke Jorotundo biar nggak sia-sia ketemu kepada informan. Kemudian anak-anak itu, kok anak-anak sih hanya 2, karena dia yang cinlok itu. Betul-betul. Buat beberapa pertanyaan dari apa yang menjadi bahan saya ini nanti. Oke, tak ajarkan di Pak Polo. Membuat pertanyaan, ternyata dia tanya. Tampil ya itu. Padahal masih anak semester 1. Nah, setelah itu, tulisan itu saya kirim ke Jember. Ternyata mendapat surat balasan untuk dipresentasikan karya tulis ilmiahnya di Jember. Gitu. Nah, kemudian ini saya meminta izin ke panitia di Universitas Jember, bilang gini, Pak, saya seorang dosen, tapi ini sesuatu hal yang wajar kan kalau dosen itu keluar mempresentasikan. Saya nggak ingin saya yang maju, saya ingin mahasiswa saya yang maju untuk mempresentasikan. Oh iya, tak apa-apa Pak. Karena setiap orang itu tadi saya bilang, setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat gagasan maupun tulisan. Ya udah, akhirnya ada suruh baca dari wawancara itu, saya yang menganalisis, saya yang membuatkan portfolio, saya ajari mempresentasikan, langsung saya ajak ke Jember. Ternyata dia bisa mempresentasikan. Nah, ini nanti kita ke NGO, saya harap banyak pertanyaan dari teman-teman sehingga nanti ada beberapa angle yang menarik untuk dikupas dan ditulis menjadi jurnal. Kira-kira bisa dipahami enggak statement saya ini? Bisa, oke. Ada yang ditanyakan? Kalau enggak, ini merupakan pertemuan terakhir sebelum kita UTS. Saya harap teman-teman mulai belajar. Nanti ada soal 5, yang 2 merupakan analisis pandangannya teman-teman. 2 soal analisis pandangan teman-teman. Yang ketiga ini sampai bisa sama, gitu. Tapi yang 2 ini saya harap berbeda. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Yes, kalau ada yang ditanyakan ya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini